Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil analisa kami mata kuliah Manajemen Proyek dosen Ibu Arya Lestari, Eskom MCS PhD. Yang anggota kelompok kami yang pertama ada Octavian Berlin Putra dengan NIM DBC 116072, Hendra Yulianto DBC 117094, yaitu Pipianor, yaitu saya sendiri, DBC 118011, Muhammad Julfani DBC 118022, Yosua Christian Maranata DBC 118033, kemudian ada Ilmi Wahyuni dengan NIM DBC 118047, Samuel Septamunte DBC 118061, Muhammad Jailani dengan NIM DBC 118075, dan ada Jaita Rahmah dengan NIM BBA 118111. Analisa proyek Tom Walter tidak dapat dilanjutkan. Analisa ini terbagi dari 3 segi. Yang pertama segi bisnis, organisasi, dan teknologi. Segi bisnis. Yang pertama ada biaya yang diperlukan. Dalam masalah bisnis, tentunya kita harus memperhatikan biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu proyek. Harus dilakukan perancangan anggaran yang tepat agar proyek dapat berjalan lancar sampai proyek tersebut selesai. Apabila anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai, maka proyek dipastikan akan berhenti atau tersendat di tengah jalan dan kemungkinan terburuk proyek akan gagal. Yang kedua, apakah proyek tersebut dapat dipastikan dapat membantu siswa dalam segi pembelajaran? Karena seperti yang kita lihat sekarang ini, teknologi semakin berkembang. Akan tetapi banyak orang yang tidak dapat mempergunakan perkembangan teknologi sekarang ini. Banyak orang yang hanya bisa menggunakan teknologi, tapi tidak pernah berpikir bagaimana menciptakan. Dan kadang-kadang teknologi sering disalahgunakan, seperti sibuk bermain game online daripada belajar online. Selanjutnya itu biaya yang dikeluarkan mahasiswa. Mahasiswa lebih suka membaca buku, dan ada beberapa yang sudah memakai buku elektronik atau e-book. Namun, mahasiswa dibebani dengan biaya agar teknologi meningkat, maka akan banyak yang menolak karena pasti pihak universitas sudah memiliki anggarannya sendiri. Yang terakhir adalah berapa biaya proyek yang diperlukan dari perguruan tinggi. Dari sudut pandang dalam berbisnis, kita harus memperhatikan biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan sebuah proyek atau pembuatan jasa. Merincikan biaya yang diperlukan dengan detail sehingga para pengguna atau instansi yang menggunakan sebuah proyek tersebut bisa mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan, misal proyek tersebut dapat berjalan. Baik, selanjutnya yaitu dari segi organisasi. Yang pertama, Tom Walters tidak melihat kegiatan belajar. Salah satu mengapa ide Tom ini tidak dapat dilaksanakan, yaitu karena Tom yang tidak melihat langsung bagaimana mahasiswa belajar di kampusnya. Seperti yang dikatakan oleh pimpinan Fakultas Computer Science, setiap mahasiswanya sudah memiliki laptop yang cukup canggih daripada sekedar tablet. Jika saja Tom sudah melihat bagaimana mahasiswa belajar di kampusnya, maka ia seharusnya dapat merencanakan proyek ini dengan matang. Yang kedua yaitu Tom tidak menjelaskan proyeknya secara rinci. Pada rapat fakultas, Tom hanya menjelaskan inti dari proyeknya. Dia tidak menjelaskan secara rinci seperti bagaimana sistem aplikasi yang dia buat, siapa yang akan membuatnya, dan estimasi biaya
yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi. Tom juga kurang berkomunikasi dengan staf setiap fakultas sebelumnya, sehingga ia tidak tahu bahwa banyak yang tidak setuju dengan idenya. Yang berikutnya, Tom terlalu terburu-buru. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Tom tidak melakukan survei langsung dan tidak menjelaskan secara rinci. Tom hanya melihat bahwa belajar menggunakan tablet lebih simpel. Ia tidak memikirkan bahwa banyak mahasiswa yang sudah memiliki laptop. Dia sepertinya juga tidak tahu bahwa perubahan sistem ini juga akan mengakibatkan kepada mahasiswa non-reguler atau kelas malam. Kemudian selanjutnya, Tom tidak memperhatikan faktor arti proyek sebelumnya. Tom tidak memikirkan arti dari proyek sebelumnya karena jika dia memberlakukan proyek barunya itu, maka proyek lamanya akan menjadi kehilangan arti karena ada suatu proyek yang lebih menggulinya dan membuat usaha yang dilakukan untuk proyek sebelumnya akan sia-sia, terutama dalam sudut pandang mahasiswa, karena merekalah yang akan terkena dampak akhir dari proyek yang tidak optimal karena melakukan pergantian terlalu cepat. Dan kemudian Tom tidak memperhatikan faktor pelatihan pemakai dan pengajarnya. Di sini Tom tidak memperhitungkan kalau dengan suatu sistem baru, maka baik itu dengan tenaga pengajar maupun pemakai, yaitu mahasiswa diharuskan mempelajari aplikasi baru yang akan dibuat. Dan melakukan hal ini memerlukan waktu dan persiapan. Dengan begitu beban yang akan dipikul oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya akan bertambah sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan. Terlebih dalam waktu yang terbilang singkat setelah proyek sebelumnya selesai, seperti yang sudah disebutkan di atas. Selanjutnya pada bidang teknologi, Tom seharusnya menjelaskan lebih rinci bagaimana proposal atau proyeknya akan berpengaruh di setiap departemen. Ia tampaknya hanya melihat departemennya sendiri daripada melihat keseluruhannya. Tom bisa melakukannya dengan memperkenalkan program secara perlahan ke setiap departemen. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.